Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia, saya Nur Khalifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akan menyampaikan refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dengan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tujuan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makna pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit-bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan berikutnya yaitu membentuk budi pekerti seorang anak. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan
bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Berikutnya yang kedua, pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Dalam melakukan proses pendidikan, guru hanya bisa menuntun, bukan menuntut seorang anak. Anak akan tumbuh sesuai dengan kodrat atau potensinya. Yang kedua, yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran disesuaikan dengan kultur budaya dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, yaitu memberikan teladan, motivasi, dan dorongan. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Dan yang keempat, proses pembelajaran bersifat student center atau berpusat pada murid. Guru dan murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mampu menjadi teladan, memberikan motivasi, serta dorongan kepada murid. Yang kedua, guru juga mampu menumbuhkan budi pekerti. Yang ketiga, pendidikan disesuaikan dengan budaya dan perkembangan zaman. Dan yang keempat, guru menuntun anak sesuai dengan kodrat atau potensi anak dengan memperhatikan keragaman yang mereka miliki. Demikian tadi refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga kita semuanya bisa mengaplikasikan di dalam mendidik anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.